Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Geografi kelas 10 E12 SMA Negeri 1 Pati. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai atmosfer dan hidrosfer. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amirul Murtado dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Atik Dwilandari dari kelas 10 E12 absen 8. Perkenalkan, nama saya Dimas Amiruddin dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Indah Dianur Agustina dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devakus Muardana, absen 20 dari kelas 10 E12. Perkenalkan, nama saya Rangga Diramanto dari absen 28 kelas XC12. Topik pembahasannya akan kami bahas adalah hidrosfer dan atmosfer. Pertama-tama adalah pengertian hidrosfer. Hidrosfer berasal dari dua kata, yaitu hidros yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Secara pengertian, hidrosfer adalah lapisan air yang ada di planet bumi meliputi permukaan bumi, di dalam tanah, dan atmosfer. Jumlah kandungan air di bumi hampir 326 juta milikubik. Sebanyak 72% permukaan bumi tertutup oleh air, di mana 97% air tersebut asin dan sisanya 2,9% air tawar. 50% air tawar berasal di 6 negara, yaitu Brazil, Rusia, Kanada, Indonesia, Cina, dan Kolombia. Volume air di bumi itu selalu tetap. Tapi mengapa kelihatan berubah-ubah atau tidak tetap? Hal ini karena adanya siklus hidrologi. Pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan pergerakan air dari satu tempat ke tempat yang lain dalam bentuk yang berbeda-beda. Mulai dari bentuk uap di atmosfer, hujan, hingga air tanah. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi dimulai dengan proses insolasi, yaitu proses pemanasan laut oleh sinar matahari yang kemudian menyebabkan penguapan pada lingkungan abiotik seperti laut, sungai, dan danau. Air yang menguap kemudian membentuk awan dan mengalami kondensasi menjadi tetes-tetes air. Proses adveksi membawa awan secara horizontal atau mendatar hingga akhirnya terjadi presipitasi, yaitu turunnya hujan dari atmosfer ke permukaan bumi. Air hujan tersebut kemudian dapat mengalami infiltrasi, yaitu meresap ke dalam tanah atau mengalir di permukaan bumi yang disebut dengan runoff, hingga mencapai sungai, danau, atau laut. Air yang meresap ke dalam tanah akan membentuk air tanah dan bisa mengalir di bawah permukaan bumi secara mendatar yang disebut dengan perkolasi. Proses transpirasi oleh tumbuhan dan evapotranspirasi pada lingkungan biotik dan abiotik juga berperan dalam proses daur air, sehingga air dapat kembali berubah menjadi uap dan memulai proses daur ulang yang sama. Tahapan dan istilah siklus hidrologi. Yang pertama yaitu insolasi, yaitu proses pemanasan laut oleh sinar atau radiasi matahari. 2. Evaporasi, yaitu penguapan pada lingkungan abiotik, laut, sungai, danau. 3. Transpirasi, yaitu penguapan pada lingkungan biotik, organisme. 4. Evapotranspirasi, yaitu penguapan pada lingkungan biotik dan abiotik. 5. Kondensasi, yaitu proses perubahan gas atau uap air menjadi titik-titik air atau awan. 6. Adveksi, yaitu pergerakan awan secara horizontal atau mendatar. 7. Sublimasi, yaitu perubahan awan menjadi kristal es atau gerak awan vertikal. 8. Presipitasi, yaitu turunnya hujan dari atmosfer ke permukaan bumi.
9. Infiltrasi, yaitu meresapnya air ke dalam tanah atau gerak vertikal air. 10. Runoff, yaitu aliran air di permukaan bumi atau aliran permukaan. 11. Perkolasi, yaitu aliran air di bawah permukaan secara mendatar. Adalah ilmu yang mempelajari hidrosfer. Yang pertama, ada hidrologi atau hidrografi. Adalah ilmu yang mempelajari air di daratan. Berikutnya, ada oceanologi atau oceanografi, yaitu ilmu yang mempelajari air laut di lautan. Berikutnya ada limnologi, yaitu ilmu yang mempelajari air yang berada di danau. Berikutnya ada potamologi, yaitu ilmu yang mempelajari air yang mengalir di permukaan bumi, baik yang melalui saluran maupun yang tidak melalui saluran. Selanjutnya ada kriologi, yaitu ilmu yang mempelajari salju, geyser, dan es. Berikutnya ada hidrometeorologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara unsur meteorologi dengan siklus hidrologi. Berikutnya ada geohidrologi, yaitu ilmu yang mempelajari keberadaan, persebaran, dan gerak air di bawah permukaan tanah. Materi berikutnya yaitu tentang atmosfer. Pengertian atmosfer. Atmosfer terbagi menjadi dua kata, yaitu atmos yang berarti uap atau gas, dan sphere yang berarti lapisan. Secara pengertian, atmosfer adalah lapisan udara atau gas yang menyelimuti bumi. Ketinggian atmosfer antara ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Dinamika atmosfer ialah segala peristiwa yang terjadi di atmosfer, seperti awan, hujan, angin, badai, global warming, dan lain-lain. Fungsi atmosfer. Pertama, atmosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari berbagai benda asing luar angkasa yang dapat jatuh ke bumi dikarenakan gaya gravitasi bumi. Kedua, atmosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari paparan radiasi sinar UV yang kemudian akan membahayakan kehidupan makhluk hidup yang berada di bumi dengan berbagai lapisan ozon. 3. Atmosfer mengandung berbagai gas yang akan sangat diperlukan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bernafas, juga untuk kebutuhan makanan lainnya seperti nitrogen, karbon dioksida, oksigen, dan lain sebagainya. 4. Atmosfer berfungsi sebagai pengatur cuaca. Unsur gas yang ada di atmosfer dibagi dua. Yang pertama, unsur utama yang terdiri dari nitrogen 78,80%, oksigen 20,85%, argon 0,93%, karbon dioksida 0,034%. Yang kedua ada unsur minor yang terdiri dari neon, xenon, helium, krypton, ozon, dan metana. Sifat atmosfer yang pertama tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat disentuh. Kedua, dinamis dan elastis. Ketiga, transparansi sehingga sinar matahari bisa melewatinya. Keempat, memiliki berat sehingga menimbulkan tekanan. Dan yang kelima, mengikuti gerak rotasi dan revolusi. Pembagian lapisan atmosfer. 1. Troposfer 0-12 km. Troposfer adalah lapisan atmosfer terendah yang tebalnya kira-kira 0-12 km di atas permukaan bumi. Dalam troposfer ini terdapat gas rumah kaca yang menyebabkan efek rumah kaca, pemanasan global, dan merupakan satu-satunya lapisan atmosfer yang mengalami fenomena cuaca. 2. Stratosfer, yaitu pada ketinggian 12-50 km. Stratosfer dimulai dari ketinggian sekitar 12 km di atas permukaan bumi hingga ketinggian 50 km di atas permukaan bumi. Di lapisan ini terdapat lapisan ozon yang terbentuk pada ketinggian 20 km. Lapisan ozon berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet sehingga melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar tersebut. Pada lapisan ini, semakin tinggi permukaan bumi, maka suhu udara akan semakin meningkat. Puncak stratosfer dibatasi oleh lapisan stratopause
yang merupakan batas antara stratosfer dengan mesosfer. Antara troposfer dan stratosfer, lapisan peralihan yang disebut tropopause sebagai jalur lintasan pesawat. Ada mesosfer yang biasanya berada di ketinggian 50 hingga 80 km. Mesosfer adalah lapisan udara ketiga di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat. Udara yang terdapat di sini akan mengakibatkan pergesekan berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi. Suhu udara di lapisan ini sangat dingin, mencapai minus 100 derajat Celcius. Suhu yang sangat dingin menyebabkan meteor-meteor dari luar angkasa yang sangat panas pecah dan berubah menjadi batuan-batuan kecil yang tidak membahayakan kehidupan di bumi. Termosfer atau ionosfer, yaitu pada ketinggian 80-500 km. Termosfer adalah lapisan atmosfer bumi yang berada persis di atas mesosfer dan di bawah eksosfer. Dalam lapisan ini, radiasi ultraviolet menyebabkan ionisasi. Pada lapisan ini pula, energi dan radiasi ultraviolet diserap dan menyebabkan suhu pada lapisan termosfer hingga ratusan derajat Celcius. Suhu di lapisan termosfer bervariasi dari 500 sampai 2000 derajat Celcius. Disebut lapisan ionosfer karena terjadi peristiwa ionisasi gas. Aurora. Pada lapisan ini terdapat aurora. Aurora ini terjadi karena adanya pembelokan arah angin matahari oleh medan magnet bumi di arah kutub dan terjadi reaksi dengan partikel molekul di atmosfer. Aurora ini terbagi menjadi dua, yaitu aurora borealis di kutub utara dan aurora australis di kutub selatan. Kemudian yang kelima adalah eksosfer dengan ketinggian lebih dari 500 km. Lapisan eksosfer merupakan lapisan yang paling luar dari atmosfer bumi. Lapisan eksosfer merupakan lapisan yang tersusun oleh gas hidrogen yang mana mempunyai tekanan udara mendekati 0 cmHg yang daerah vakum. Pada lapisan eksosfer ini terdapat refleksi dari cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel-partikel debu meteoritik. Sekian pembahasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.